Welcome to Box Football Show. Kok bisa ada tim kartu merah 2, kebobolan 4, dan terlibat dalam 2 kata lucu. Dibobol kiper. Gimana dong? Odegaard is in trouble. Itu Nketiah gila. Tapi yes, he is in trouble. Tapi kita bahas ntar ya. Karena sekarang juga kita kedatangan Nanda dari Bridge of Blue. Akhirnya sebagai box to box mania mantap. Nonton lu? Oh, nonton. Wih, mantap. Katakan Chelsea bahas Chelsea. Oke ini Chelsea big match kita bahas. Pasti kita bahas karena lawan Napoli, Champions of Italy yang gak lolos bahkan di playoff gak ada ya. Gak ada. Gila tercecer banget. Tapi sebelum itu izin ya. Izin. Kita bahas dulu nih kehancuran Real Gak usah Madrid dibahas. kalah sama Benfica. Gak usah dibahas. Kemarin kan ada yang Waldo bilang bilang yakin banget menang, gue yakin banget menang. Masa gak Easy win ya. Enggak, lu bilang masa gak Easy menang? gue win deh. katanya Trubin, bukan gue gak bilang Gak dibilang menang. easy win katanya. Itu beda, bukan. Gue gak bilang easy win gue. Tutup akun juga? Enggak kan? Enggak tutup akun. Enggak yaudah. Kan lu kartu merah 2 orang. Jebol 4. Iya. Akhirnya lolos dari jalur playoff. Iya, kesel banget tuh. Bukan lolos jalur playoff, Lu bayangin, lolos ke playoff. Lu tau ini kalau misalnya ada yang bisa ngeklip berapa ya? Yang 2 minggu yang lalu yang gue bilang, coba lihat peringkat 8, peringkat 9 siapa? Peringkat 8, peringkat 9. Peringkat 8 waktu itu Chelsea, 9 Barcelona kan. Gue ngatain Barcelona. Sekarang gue yang peringkat 9. Anjing. Kata gue malah playoff anjir. Itulah. Kesel banget gue. Barcelona tuh sempat ketinggalan kan? Iya, tapi ya. Sempat 1, iya. Enggak sebenarnya gini ya. Gua nih atas kacamata fans Arsenal aja ya. Gua kan berharap City lolos nggak apa-apa, biar capek juga, tapi playoff. Biar ada more games lah buat fans yang nonton maksudnya ya kan. Jadi title race-nya makin seru tuh kalau misalnya pemainnya banyak gamenya. Nah sebenarnya sampai skor imbang itu kalau skor imbang Madrid imbang ya, sama-sama sama City 16 poin, selisih gol menang Madrid. Anjir, Tottenham peringkat 4. Iya. Pride of London. Enggak, Madrid dulu. Arsenal 1 gila. Kok Madrid Pride of dulu, London, Pride of anjing? London. Pride of Maksudnya London. City sama Sporting hampir nggak lolos loh. Iya. Kalau Madrid bisa mengalahkan Benfica atau PSG misalnya menang lawan Newcastle gitu loh, atau sebaliknya gitu loh. Orang poinnya tipis. Jadi gue kecewa sama Madrid loh. Iya dong. Ya, Kalau nggak gue juga City kecewa playoff. sama klub gue. Gak usah lu, gue juga kecewa. Kok bisa anjir? Dari lu peringkat 5 jadi 9 gitu gimana ceritanya? Gue emosi. Gue jujur ini disclaimer. Gak apa-apa, lu mau ngatain gue gak apa-apa. Oke. Karena ini pasti analisa gue ngaco. Gue yakin banget 100% lebih better yang nonton lah. Udah lebih better. Ya maksudnya better yang nonton lah analisa dibanding gue. Karena gue gak nonton. Gue bangun-bangun. Intinya gue jam 12 tuh baru tidur. Gue bangun, kaget gue. Kok kayak ada yang hilang, apa ya? Something missing gitu. 3 poin. Gue bangun jam 8. 3 poin yang hilang. Gak usah gaya 3 poin. Lawan lu Leeds besok. Ya. Pakai kepala ya. Iya, itu kata lucu dibangunin Trubin ya. Gue bangun. Gak Iya. Gue bangun jam 8 pagi. Kok kayak ada yang hilang? Astagfirullah, gue lupa sholat subuh. Gue lupa sholat subuh gue. Gue langsung kayak, aduh sholat subuh dulu gue. Sholat subuh. Bangun jam? Jam 8 tuh sholat subuh. Subuh banget lu gila. Gue Subuh di capek mana lu jam 8 di sini? Kemarin gue capek banget. Baru sih udah biasa aja. Subuh di mana? Australia. Enggak. Subuh Australia. Enggak, diam, Di sini ntar jam dulu. 8. Gue capek kemarin gue capek. Gue kebangun, lupa sholat subuh tuh jam 6 gitu anjing. Udah lewat kan. Iya. Jam 8. Minta Gak usah pengampunan gue. gak usah ngomong sholat subuh. Sholat Pengampunan. duha itu. Gue pengampunan. Gue minta pengampunan gue. Kesel ya? Maksudnya offsetnya 3 jam Iya. lebih. Gue minta pengampunan. Tiga gitu. jam. Jujur emang Waldo mulai ngangkat-ngangkat itu ya, part-part itu di Bener. kontennya juga sama. Kagak, di part-part SPBU. Penistaan agama gak sih? Gila. Lu gak usah bilang gak usah nyalain orang komen TikTok. Gak ada komen TikTok, gak ada guys. Emang lu gila lu. Wah gila. Sholat tuh gimana sih? Ada tuh. Makanya. Oke gak fokus ke pertandingan. Ya, pokoknya itulah. Kita bahas sosoknya dulu deh ya. Gue bangun gue ngeliat Madrid. Oh iya ada Madrid gue. Kalah. Kesel gue kan, oke kalah, tapi ya udah selama masih di peringkat 8 atau di atas 8 masih oke lah. Pas gue lihat anjing peringkat 9 kata gue. Ya kalah kan selisih golnya juga ada. Iya cuman maksudnya niatnya kan kita bisa save energi gitu loh. Ini harus nambah 1 game lagi gitu loh. Lawannya
Bisa jadi Benfica lawannya lagi. 3 klub lagi. Benfica, Bodo atau Glim kan. 3 klub. Ya, Kan antara. itu antara Bodo Glimt jangan sepele lu Ya, Bodo Glimt. makanya kan bisa ngalahin City juga. Makanya itu gue mikir gila. Sepele lu. Tapi kayak ini ya dikasih lihat sama Mourinho ya, cara ngalahin Madrid ya. Itu masterclass dia lah, Iya. masterclass dia. Cuman kalau misalnya ngomongin yang gue lihat ya, gue nonton mini match sama nonton 25 menit awal tadi sebelum berangkat. Gue lebih mempertanyakan starting line up-nya. Gue udah pernah bahas di podcast ini. Oke, kalau lu mau mainin Güler sama Bellingham bareng, nggak apa-apa deh. Tapi tengahnya Cuman Tchouaméni. pasti kan ada bolong nih di tengah nih, ya kan? Masalahnya, lu single pivotnya Tchouaméni. Tchouaméni selama di Madrid menurut gua cocoknya tuh kalau double pivot. Ada temennya lah. Memang. Dan yang paling cocok so far di musim ini sama Kamavinga gitu loh. Dan ini lu udah Güler, udah Bellingham, udah bakal maju ke depan tuh. Emang kalau misalnya emang lu mau memprioritaskan, oke kita cetak gol banyak dulu nih buat distribusi bola, gua nggak ada apa-apa, nggak masalah. Tapi selama 25 menit itu nggak ada gol sama sekali gitu. Berarti kan something wrong gitu. Bahkan Tchouaméni menit kedua udah kuning. Menit kedua gitu loh. Jadi kan otomatis dia pasti bakal bermain lebih hati-hati, lebih nggak gimana gitu kan. Nah itu kelihatan banget. Dan di match itu Benfica lebih agresif dibanding Madrid. Dan gue gak ngeliat Madrid waktu lawan Villarreal kemarin yang seagresif itu gue gak ngeliat sama sekali gitu loh. Bentar, menit kedua Tchouaméni kartu kuning. Kartu kuning. Kai Havertz golin menit kedua. Menit ke-7 bobol. Tuh mampus. Menang 3-2. Tapi 3-2. Kairat Almaty. Kairat Almaty. Udah, ntar, sorry. Oke, tapi dari Madrid sendiri ini apakah lu kan ini situasinya sempat tertinggal 1-3 ya berarti ya? Iya. Dan nggak ada urgensi main nih kayaknya. Jadi kelihatannya ya pasrah gitu kan. Terus Asensio Rodrigo juga kartu merah. Paling di injury time. Albeola nyalahin diri sendiri. Dia bilang tim saya nggak bisa main selama 90 menit. Kenapa tuh? Kan kebobolannya udah 98. Lebih lama. Alasannya nggak sampai injury time dia. Jadi dia nggak tahu kebobolan jam segitu ya kan. Jadi Karena 90 menit tutup ya. tutup, dia pikir udah nih. Iya. Masih 8 ada. menit. Masih ada lagi. Cuma ya Apa? memang tadi juga Nanda kan bilang kan di off air ya sebelum kita rekaman. Ya ini Arbeloa lawan Mourinho sih berat. Berat. Jujur Nggak, berat. Gimana? Apakah ini kemenangan Mourinho, taktikal Mourinho atau Madridnya lagi underperform atau gimana menurut lo? Kalau menurut gua ya mungkin satu sisi emang Benfica-nya bermain lebih bagus daripada Madrid. Karena menurut gua pemain Madridnya juga ya tadi gua bilang gak ngasih agresivitas yang sama kayak waktu lawan Villarreal. Mungkin mereka ngerasa ya udahlah mungkin bisa gitu kan. Tapi satu sisi lu mesti lihat gambaran besar ya, Benfica tuh yang lagi butuh gol sebenarnya kan. Iya. Buat bisa lolos kan. Tadi bahkan lu cerita coba yang soal Mourinho Ya, itu. jadi fun fact-nya Mourinho ini di akhir-akhir babak kedua itu dia bahkan nggak tahu kalau dia butuh 1 gol lagi dan dia udah ngeluarin seluruh pemain penggantinya. Iya. Makanya disuruh tuh si siapa Turbin, Turbin buat maju ke depan. Iya. Karena dia dikasih tahu tuh diteriakin, "Woi, 1 gol lagi, 1 gol lagi." Nah Turbinnya juga gak tahu. Turbinnya tuh Dia gak nggak tahu. tahu juga. Dia 1 menit sebelum lah, 1 menit lewat sebelum gol, itu dia masih buang waktu kan. Iya. Oh, 3 poin nih gitu. Terus gak tahu apakah ada yang ngasih tahu Mungkin dia. dikasih tahu Mourinho dari Atau pinggir kali. atau ada suara stadion, 1 gol lagi, 1 gol lagi gitu. Oh, oke. Nah, Mourinho Golin. juga maju. Iya, akhirnya teriak ke Trubin, akhirnya dia golin menit 98. Tapi Gila free sih. kick-nya bagus sih. Tapi ya, ada tuh yang di yang kita posting, bukan posting sih, di grup chat kita tuh. Ya, kita bahas tadi. Kita bahas itu ini ya, 4 lawan 8. Di free kick loh, free kick nih situasi. free kick-nya iya. 4 lawan apa? Jadi 4 di lawan kotak 8. penalti itu ada 8 pemain Benfica, 4 pemain Madrid. Madrid. Mbappe apa siapa tuh jauh. Jauh. Jalan kaki Iya. di deket Enggak, maksudnya takernya. jadi sebenarnya tuh gue melihat bahwa terlepas bahwa lo ini ya bisa mengkritik Xabi Alonso bahwa dia tidak bisa ngemong gitu ya, ruang gantinya Madrid, Iya. nggak bisa meyakinkan pemain-pemain Madrid yang egonya gede bahwa ini loh cara main yang bisa bikin kita jadi lebih baik. Itu ada kesalahan dia memang. Cuman menurut gue Xabi Alonso tuh harusnya mengajarkan soal struktur gitu. Betul. Kan kalau misalkan struktur itu kan berarti kan sebuah kewajiban di mana semua orang harusnya bertahan, tidak ada yang nunggu di depan. Mungkin bisa jadi gini, udah kartu merah. Mbappe berharap bahwa kalau misalkan itu free kick gagal, ada counter, jadi ada satu orang di depan gitu. Cuman persoalannya adalah lo 4 lawan 8 gitu. Sampai di double gitu loh. Maksudnya ada 2 kali lipat gitu. Jadi kalau kritik buat Madrid, mungkin Arbeloa baru sampelnya sedikit ya beberapa pertandingan. Tapi kayak tadi Waldo bilang, dia agresif ketika lawan Villarreal. Cuman kan itu gue ngeliatnya moments ya. Moments tuh dalam artian Real Madrid ketika dapat momen untuk nyerang secara fluid bisa
gitu. Tapi apakah itu sustain sepanjang pertandingan apa enggak? Itu kan belum tentu gitu. Makanya kemudian untuk sustain sepanjang 90 menit dibutuhin struktur. Makanya kemudian itu dulu Xabi Alonso di hire. Cuman ya udah gitu. Sekarang kayak gitu. Itu kan sama aja kayak Ancelotti juga kan. Dimana lu kalau pragmatis ya lu harus adaptifnya apa. Misal ataupun demikian lu punya struktur lu nggak works ya udah akhirnya main pragmatis. Itu yang dipunyai Xabi Alonso gitu menurut gua. Nah, tapi satu sisi menurut gue di laga kali ini gue juga nggak bisa mengkritik Arbeloa juga. Arbeloa tadi satu kritikannya lagi tambahannya adalah di menit-menit akhir itu ada momen di mana gue ngelihat menjelang menit akhir tuh gue ngeliat posisi Asensio malah balik lagi ke right center back mungkin karena Valverde lebih inverted. Dan gue udah selalu bilang Asensio jangan lu suruh lawan flank, lawan winger karena problem dan akhirnya kartu merah gitu loh. Dan itu udah kelihatan gitu dan di expose habis-habisan sama si siapa sih ini gue nggak tahu nama ini Stelderup lah itulah winger kirinya Stelderup gitu kan. Dan terus yang perlu gue kritikin lagi ya menurut gue pemain-pemainnya mereka protes diganti gimana? Guler protes diganti, gue ngerti mungkin ada yang bilang dia ngasih satu assist tapi ya defense coveragenya tuh dia jelek banget gitu loh untuk membantu Tchouaméni dan Tchouaméni nggak bisa. Udah benar dia diganti sebenarnya. Dia kan bilang gue terus sih why always me sambil Tapi Balotelli. Nggak tapi dia ngomong gitu kan, gue terus yang diganti gitu dia kesel. Tapi workload dia emang sekurang itu, Do. Untuk defensif kurang karena kalau misalnya ketemu sama tim yang emang mainnya mid block dan agresif kayak Benfica yang gue lihat kelar udah fisikal banget mereka gitu. Itu Madrid menang loh. Possession menang. Betul. Cuman perkara XG, perkara jumlah tembakan, chances kalah semua. Threat juga threat. Tapi lu tau gak di ruang ganti setelah pertandingan itu Mourinho ketemu sama Dinhausen karena kan dia sempat kerja bareng di Roma kan. Oh iya di Roma ya. Dia bilang lu beruntung lo kebobolannya cuma 4. Bro, Mourinho gila emang Mourinho. Tapi itu Mourinho gila, gue banget. respect Maksudnya banget sama Mourinho. kita bisa kumpulkan Mourinho core di game tadi aja. Banyak. Ya karena setelah VAR batalin penalti pertama Mourinho hampir nyerang wasit. Terus selebrasi golnya juga lari sisi lapangan, rangkul ball boy, terus statement ke pemainnya gitu kan. Untuk yang Anda yang pernah dilatih Mourinho dan mendapatkan banyak prestasi gitu lo ngeliat ini memang kemenangan Mourinho gitu taktikal. Kalau secara tactical threat struktur tadi kayak yang dibilang sama Rossi menurut gue Mourinho emang masternya ya di game ini. Tapi dia sendiri ngakuin kalau dia lucky juga di game ini dengan 4 gol itu, gol terakhir menurut dia itu adalah something yang spesial di momen ini. Jadi sebenarnya emang dia sendiri mungkin yakin menang, tapi mungkin gol terakhir itu adalah gift. Itu dia kayak ini ya, kayak Hans Jorkwood. Tapi kan biasanya Jorkwood tuh penalti. Terus juga sempat ada Enyama juga sempat golin. Sama yang gue inget banget karena gue lihat si prosesnya itu si Provedel kiper Lazio kan waktu itu golin juga Provedel, tuh. ya. Tapi karena kita udah kebanyakan beli Waldo ya, mungkin lo pengen cerita soal Mbappe yang tetap 2 gol nih, mau mencahin rekor Ronaldo gitu kan? Karena kan main lebih banyak di playoff kan? Enggak, gue udah pernah bahas soal ini kan. Rapinya juga kemarin kan sempat kok nggak salah ngalahin rekor Ronaldo nggak sih di UCL? Jadi biasa aja. Atau hampir ya maksud gue. Udah beda lah. Era zaman Ronaldo itu kan kita matchnya nggak sebanyak itu. Betul. Sekarang lebih banyak bahkan lu bisa tambah playoff gitu kan, bahkan bisa nyampe final juga mungkin kan. Jadi kayak ya gue udah nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Ya Ronaldo still the best lah, GOAT man, GOAT. Oh my god. Iya. My god. Oh my god. Oh my god. Kita geser ya kasihan. God lo ketemu Trump. Iya god. Tahu lu. Nggak jelas. Siapa God lu Prabowo? Kok gitu? Ketemu Trump kan? Ketemu Trump ada banyak. Nggak, ini di dinner. Banyak juga ya ketemu Trump nggak harus. Gianni Infantino. Enggak, gue kan presiden gue Prabowo. Oh iya nggak apa-apa. Ya kan? Terus kita geser ke laga big match aja ya. Big match nih. Big match siapa? Napoli Chelsea. Oh iya. Karena ini Champions of Italy and Champions of the World. Jadi ini adalah satu momen yang membuktikan ya. Kalau katanya kan kemarin Piala Ciki, CWC Piala Ciki gitu kan. Izin, juara Inggris kalah, juara Itali barusan kalah. Juara Inggris kalah? Liverpool kalah. Oh iya. Lu pikir siapa? Lu pikir siapa? Iya benar. Belum. Enggak yang mana juara Inggris mana? Gue pikir City. Oh masih musim lalu. Para defender champion ini kan emang tutonya cuma Liverpool City doang. Iya. Yang udah juara Inggris kan. Yang udah juara Inggris. MU juga. Kok langsung dirangkul sih, kok gila. Terakhir Barcelona kalah. Juara Spanyol. Jadi
kunci ya bahwa CWC itu bukan cuma suatu kebetulan. Dan yang Nah, lebih kebetulan, gokil Bos. lagi dari 2024 Napoli belum pernah kalah di kandang sampai tadi malam. Nah, enggak. Ya, dan juga Chelsea kan ngalahin Benfica ya di CWC, ya enggak? Iya, betul. Barcelona ngalahin Benfica musim lalu. Enggak semua tim bisa ngalahin Benfica gitu maksudnya. Info aja, ya kan? Oke. Tapi gimana ya apa yang lu lihat? Karena gini, Napoli kita bisa bilang sebenarnya dalam kekuatan yang gak maksimal lah. Karena mereka juga habis dibantai sama Juventus. 3-0 kita bisa bilang bantai ya. Iya. Nah sekarang kalah juga di lawan Chelsea walaupun memang kita tahu mereka main kandang. Tapi ini gimana lo ngelihatnya? Apakah ini efek Rossenior atau memang apa situasinya lagi bagus? Karena kan Cole Palmer juga dari bench. Betul. Kita lihat juga Joao Pedro nemuin sentuhannya lagi gitu kan. Gila. Jangan Joe Pedro Nazario. Please ditambahin nama belakangnya. Gua udah 2 kali ketemu fans Chelsea ya. Bang si Iksan sama Bang Ole selalu kayak gitu tuh. Liam Delpino gitu kan. Cafurella. Satu lagi buset. Robert Sanchez. Iya, Sanchez. Gila. Iya, gue melihat game ini adalah salah satu efek dari Manchester United menang melawan Arsenal. Bahkan di game ini Pak, pemain pinjamannya aja ngegolin, jujur. Di game ini golnya bagus lagi. Oke. Walaupun memang itu ada sedikit glitch dari Fofana ya, dia telat cover terus akhirnya as always kebobolan. ya. Ya. Nah, cuma yang gue khawatirkan di match ini di awal adalah ya gue tau lah Liam Rossenior ini memang di hire, dia punya KPI di game ini buat lolosin Chelsea langsung dari 8 besar itu ya. Cuma kenapa lu maininnya tuh terlalu attack gitu. Lu pakai backline 4 di mana isinya semua adalah wingback. Cuma Iya, satu iya. ninggalin Fofana doang di situ. Nah, terus Pak in possession itu lu pure totally semuanya itu di space-nya Napoli. Lo cuma nyisain Fofana doang di satu. Nah, itu yang bikin kebobolan 2 gol pada saat itu. Sebenarnya di awal babak pertama itu kita benar-benar nguasain semuanya sih. Chelsea itu dari sisi possession, passing dan lain-lain. Cuma tuh ada satu momen di mana Napoli tuh ngelihat kayaknya transisi Chelsea ini terlambat karena seluruh pemainnya tuh udah maju ke depan semua. Jadi once dia kena counter attack cepat habis, dan itu yang diekspos terus-terusan sama Napoli di game ini sampai akhirnya 2 gol. Gitu Pak Jerry. Tapi gimana? Kalau tadi lu bilang soal pemilihan itu, apakah ini memang karena rotasi aja? Karena Enggak. kita tahu. Atau ada keputusan taktikal? Karena yes, ini ini kan cukup strange ya. Betul. Pastinya memainkan squad yang cenderung menyerang. Apakah memang karena lawannya Napoli? Atau karena ini keputusan Rossenior? Atau faktor cedera atau dibatasin sama tim kesehatannya gitu? Iya. Atau kenapa gitu? Jadi sebenarnya kita available seluruh center back kecuali Tosin. Nah, tapi yang fun fact, Rossenior ini kalau orang kan bilang, ini bonekanya Bluko nih, boneka Bluko gitu. Di Strasbourg dia ini lebih eksperimental daripada Maresca sebenarnya. Formasi ini di Strasbourg udah pernah dia jalanin dan menang emang di Strasbourg. Makanya dia mau coba di sini. Apalagi backline-nya Napoli itu kan bukan top backline dia saat ini kan, semuanya pada cedera kan. Nah, menurut gue memang dia ngeliat opportunity, oke gue mainin deh. Karena dia sendiri kelihatannya masih mencari formasi kayak oh kalau game lawan ini tuh gue pengennya kayak gini nih. Kalau game lawan ini gue pengennya kayak gini gitu. Nah, tapi terlepas dari setup game dia di awal, menurut gue yang paling pas itu pas kita melawan Brentford sih di match week kemarin. Nah, itu memang benar-benar free flow. Sampai akhirnya dia di babak kedua kan, oh nggak works nih, gue ganti deh. Nah, itu baru keluar tuh. Sebenarnya yang gue lihat ini lu bisa koreksi apa enggak ya? Karena 2 game lawan lawan Juventus kemudian lawan Chelsea, Napoli itu yang harusnya agresif ya. Kan Betul. brand of footballnya Antonio Conte kan sebetulnya. Itu 2 kali kalah agresif sama tim yang dua-duanya pernah ditanganin sama dia. Gitu. Itu sebenarnya agak lucu gitu. Dan gue ngelihatnya sebenarnya ini bener apa enggak ya? Rossenior itu lebih direct ketimbang Maresca gitu. Dan kuncinya di situ. Jadinya dia bisa ngalahin agresivitasnya Conte gitu. Iya, betul. Iya, gue setuju. Dia memang lebih direct dan dia itu tipikal pelatih yang nge-build momentum serangan. Jadi dia nggak cuma nunggu doang. Nah, contoh misalnya di babak pertama, lu lihat highline defense-nya Chelsea itu jarang banget selama dia pegang 5 game kemarin. Itu main di setengah lapangan ke atas. Biasanya dia selalu nyisain 3 pemain itu di bawah.
kayak di babak kedua yang dimainin pas lawan Napoli Iya, itu. iya, Jadi benar. dia akan set up tiga orang untuk distribute bola sampai ada momentum serangan. Di babak pertama itu dia bener-bener agresif banget, Iya, iya. totally agresif. Tapi mungkin menurut gue ya pemain Napoli juga udah kaget karena di babak pertama bener-bener digempur sampai akhirnya mereka juga lupa gitu kayak wah ternyata gue harusnya jauh lebih agresif dari mereka gitu. Gue mau nanya dong soal Cole Palmer nih yang dari kemarin kan sempat ada rumor. Sorry, King Cole. Ya Allah. Jangan cuma panggil nama doang. sama aja kayak Ali. King Mo lu ada nih King Mo lu sekarang. Ada Kingnya nih. Nggak, Jadi tapi trauma kalau sama Palmer- Musang King. Ya Allah bisa dibawa-bawa Masih lagi. aja. Tahu, masih Panjang aja. ini Pak seminggu Pak. Ini masih ada di TikTok nih lihat nih. Apa jangan bahas yang lain, pengalihan isu tetap kawal kemenangan King MU. Oh jangan bahas yang lain. Tim lu Udah. main di UCL dulu. Tim lu. Iya. Main Tim lu UCL ada dulu nggak tim buat lu. kita bahas Unplayed, tuh. unplayed. Nggak Itu boleh dulu bahas aja. lain, gila. Tahun depan. Tahun depan apa? Ya dia musim depan musim lagi. depan. Oh iya peringkat 3 Siapa nih? menurut gua. United. Hah? Arsenal apa? Oh iya. Arsenal 3. Enggak. Gila lu, Bro. Gila lu. Enggak. United menurut gua. Enggak tapi Taunya iya. Ya pasti, Bro. Woi, woi. Ngomongnya ya udah Iya, nggak apa, iya. nggak apa. 4 poin doang lagi. Kalau Cole Palmer gimana bang? Kan kemarin kan lagi ada rumor katanya mau ke Manchester United sampai dibahas Sky Sport tuh kan. Tapi dia impactnya kerasa ya. Dia 2 assist loh. Dia 2 assist dua, ya. substitution. Assist, Cuma iya. begini, gua ngelihat banyak komen-komen juga lah fans Chelsea, bukan fans Chelsea pasti non fans Chelsea yang bilang kayak itu mah bukan assist. Karena ya nggak sih? Karena katanya gitu doang gitu maksudnya. Ya, sebenarnya kan asal kena bola mah assist kan. Assist. Gitu. Dan yang mesti diperhatiin itu By adalah definition ya, by Iya, definition ya. maksudnya kan kayak Nkunku di Milan itu mah cuma dorong bola Dorong. gitu. Iya. Tapi By lo definition mesti benar. lihat momen di mana Cole Palmer itu terima bola, terus dia passing ke Joe Pedro. Itu pressure ya bro, 3 orang Iya, di situ. benar. Itu Setuju, bukan something easy yang Ya. cuma gitu. Jadi itu emang visi dan skill. Iya. Nah kalau Cole Palmer sendiri isu yang ke Man United itu Dibantai katanya. udah Cafe Solhikun juga udah bilang bahwa Sorry. bukan, ini ada Bukan. jurnalis Ada, Sky Sport, ada. Sky Cafe. Nah dia bilang internal MU sama Chelsea itu tuh pada ketawa ngelihat Rumor berita itu. ini, Oh. karena dia juga nggak tahu nih berita sebenarnya dari mana Oh, gitu. iya. Dibuktiin sama Cole Palmer ya kan. Iya. Assist. Iya. Tapi Dan lu juga- masih percaya dong sama Cole Palmer sebenarnya? Cole Palmer, Iya. jelas. Cole Palmer itu masuk salah satu project rebuilding 2.0 Chelsea. Ush. Ini baru di sini nih, ini eksklusif ya. Wih gila. Lu kerja di Chelsea lo. Bridge of Blues gak ada nih. Lu kerja di Chelsea ini eksklusif nih. Dia dan Estevao itu karena di musim depan gue ngelihat Rossinier ini bakal pakai formasi 3 back kayak Oke. yang fase Sekarang kita dia lihat. lakuin di Strasbourg. Karena sekarang pun kita in possession selalu 3 back. Nah musim depan winger itu gue rasa akan cabut sih, nggak akan dipakai. Seperti Pedro Neto, Jimmy Gittens itu kemungkinan akan dilepas dan satu lagi? Garnacho. Oh gak di stay Garnacho. 2 Garnacho, gol lawan Arsenal. ya dia akan dimainkan khusus lawan Arsenal setiap Wow. kompetisi. Wow. Gol lawan Arsenal Iya. doang. Tapi- Gitu. Dan iya. Palmer dan Estevao ini jadi kunci juga. Enabler dia. Oh, jadi emang kunci. Iya. Dan Palmer juga jadi pemain Chelsea kedua yang assist 2 gol di Champions League ya. Itu sebagai pemain pengganti terakhir pertamanya adalah Anelka waktu lawan Liverpool 2009. Jadi ada dampak yang diberikan dan sama Caloba masuk ya. Caloba. Dulunya super sub juga dan ini bisa meng-unlock juga Joao Pedro Nazario. Itu ya. Karena dia bagus ya, duel once tertinggi, fouls once juga jadi dilanggar. Shot terbanyak, tackle terbanyak, take on complete terbanyak, on target. Jadi emang Makanya tolong dikasih Nazario belakangnya. tapi bisa konsisten gak itu pertanyaan? Gini, kalau di Rossinier ini lu lihat 2 pemain yang di Enzo Maresca nggak bisa Tapi drop gerak. deep ya dia. Yes, Tapi drop deep. itu kenapa dia sebenarnya dipakai sebagai pocket player di Iya. zamannya Rossinier ini. Karena ada Andre Santos, Joe Pedro yang di zamannya Maresca tuh mereka nggak bisa link up. Tapi di Rossinier karena lu lihat gak kalau di babak pertama itu si Joe Pedro ini tugasnya adalah masuk ke pocket, narik para defender Iya. supaya yang lain bisa masuk dari sisi lapangan flank gitu. Iya, Itu yang terjadi. Dan itu menurut gue works banget di Rossinier ini. Iya, apalagi pressing man to man. Iya. Ada tadi ya 3 back ini kan sebenarnya kalau kita lihat lagi-lagi formasi itu kan Rossi sering Fluid. bilang ya itu fluid,
ya yang lu lihat di awal pertandingan itu Terus mah berubah. formalitas lah gitu Iya, untuk itu memulai DSP laga begitu, doang gitu. DSP doang. Iya, iya. Tapi jadi cenderung apa? 3-2-3-2 ya bisa kayak gitu Iya, ya. 3-2-3-2. Sebenarnya kan? 3-2. Jadi itu yang terjadi sama Rosenior, walaupun gimana lo udah mulai sayang belum nih kayak ini manajer Nah. jangka panjang atau quick fix atau Jadi begini, fans Chelsea ini terbagi dua. Ada Oke. yang start pelatih baru dengan 100% trust. Jadi menurun nih dengan seiring performanya dari 100%, aduh kalah lagi 90 sampai ke udahlah. trust di awal doang. Ya, Habis ada itu yang nggak pede. tipe dari 0 ke 100. Oke. Nah, gue dari 0 ke 100. Sama Rosenior. Sama Lu Rosenior. pas Maresca apa? Tipe yang Pas mana? Maresca gue sama juga 0 sampai 100. Tapi kan benchmark Maresca dan Rosenior beda. Maresca kan bawa Leicester City ke Premier Promosi. League. Jadi berarti Maresca lu baru 70 udah dipecat dia. Iya. Gue sempet 80 malah pas dia ngalahin PSG. Juara kayak ini gue sodekan. Dan Barcelona 3-0 gitu udah mulai. 77 nih begitu kayaknya. Januari drop 60 lah, tapi dia tetap KKM lah, tetap kontennya 7 gitu. Dan- Kalau Rosenior gue sekarang 70%. Udah sampai 70 nih? 70%. Dari 3 game ini. 6 game menang 5 kalah 1, Pak. Kalahnya Iya 6 pun game. 6 game ya udah. 2-3. Iya. Kok banyak banget ya? Courage. Mainnya bukan kayak tim mediocre, kita main bener-bener Iya. nge-press, Iya. nyerang. Oh lawan ini ya pertama Charlton ya? Charlton Charlton ya pertama di situ 5-0 ya? apa 6-0 gitu ya? Satu kan ada. 1-5-1. Enggak, 1-0 tuh. 5-1. Oh 1-0 Pavos. iya, 5-1. Oh 5-1 ya, iya, 5-1. Iya. Itu Pak. Nah tapi situasinya juga pertahanan Chelsea kan masih menjadi isu ya pasti ya. Ya. Ini recall Anselmino dari Dortmund. Jadi backnya stoknya bertambah. Terus- Itu ada videonya dia nangis loh. Nangis dia. Ngapain dia? Iya. Sedih dia. Aduh, gue mesti nge-cover back Chelsea Enggak. kayak gini semua. Lu nggak tahu kalau di zoom ke bawah kakinya keinjek gitu. Enggak ada, buset tua banget. Tua banget. Tapi gue masuk sama Referensinya. Jerry sama Rossi. Iya, iya, iya. Maaf Gua Waldo. doang ya. Lo minoritas lu di sini lo. Ya kan? Tapi gimana lo ngeliat ini pasti kan jadi apa ya isu yang sebenarnya belum resolve lo. Betul, Apapun betul. pelatihnya sebenarnya akan punya masalah ini gitu. Betul. Nah kalau defense line Chelsea sendiri sebenarnya di era Rosenior ini dia kan slow build up permainannya ya dari setup game. Itu membuat reduce error leading to goal, di mana itu yang sering terjadi di zaman Enzo Maresca sebenarnya. Kalau dari sisi clearance, tackle, duel area sebenarnya Enzo Maresca tuh nggak jelek. Jeleknya cuma banyak error yang leading to goal. Nah tapi di era Rosenior itu bisa direduce karena memang permainannya kan lumayan lambat ya, jadi nggak terlalu dar-der-dor gitu lah, di lidong gitu. Nah cuma kalau lo lihat di pertandingan lawan Napoli, di mana dia cuma pakai 1 back, itu yang bisa unlock itu Jeremy JK. Makanya dia mau mati-matian buat dapetin itu pemain. Kalau si Marco Senesi gimana tuh? Kelanjutannya belum ada ya? Enggak, itu cuma Nggak isu jadi. doang, aja. isu doang. Bournemouth juga. Tapi gue kok juga ada happy isu sih gitu kalau ada? dia bener mau ke Chelsea. Dia ada goal scoring threat juga lagi Iya. kan. Iya. Tapi secara bracket umur nggak masuk. Karena Walaupun tadi itu- ya ada project 2.0 tadi. Iya, Baru project sampai 2.0. 2 ya. Baru tuh. Arteta udah berapa? Gitu Pak. Jadi kita akan lihat lah ya nanti ya di Aku mikir musim depan. tadi. Ya kan ada project Seperti itu apa? kan phase 1, phase 2. Cuma Phase soal 7 lah ya. iya, soal pertahanan sebenarnya ini hal yang membuat gue sedih juga nih ya kalau dari kekalahan kemarin Arsenal sama United karena dari 3 gol yang tercipta di gawang raya itu membuat Arsenal jebolnya 17. Nggak bisa Jadi jangan John Chelsea. Terry Iya, ngepost tuh. John Terry Iya. ngepost kayak kalau nggak Di salah bawain. iya, survive for another season gitu kan. Iya. Tapi emang 15 menurut gue gila sih Gila. jebol 22 15. tahun bro. Nggak ke break itu rekor. Tapi- Menurut gue itu adalah rekor underrated. Ini gue harus fair ya. Bahwa gini, Underrated ya, setuju. maksud gue gini, unbeaten itu something lah. Something, Nggak semua tim bisa, apalagi sekarang semua tim bisa ngalahin. Tapi mungkin aja yang lebih susah dipecahkan adalah kebobolan 15 gol semusim. 38 Perhatian game, 38 loh. Iya, iya. 38 dengan sekarang lu tau lah cara mainnya gimana Iya. ya kan. Tapi itu emang kualitas backnya juga juara sih. Iya, iya. Carvalho Terry, sama Terry Carvalho. gitu. Terus kemudian tengahnya Asli Koli ya begitu. Galas belum juga ada. iya, ada Makalele. Makelele. Makelele. Tapi itu Ferreira ya maksudnya. itu Iya, ada Paulo di Ferreira. zaman Peter dimana apa namanya banyak banget Ya ini. tim-tim Inggris itu main pakai 2 gelandang, sementara Chelsea udah pakai 3. Jadi Iya. udah nerapin itu si Mourinho itu. Jadi emang susah banget lah buat nge-break Chelsea dari tengah bahkan gitu. Iya, jadi itu rekor yang menurut gue bisa bertahan lama banget juga sih. 15. Dan satu lagi. Di UCL cuma kebobolan 4. Iya. Izin. 2020-21. Oh, tapi nggak juara kan musim itu?
Lawan yang Manchester itu. City. Yang musim lu juara maksudnya Iya. 2021 Cuma ya. kebobolan Gue kok 4. mikirnya Juara apa? 2-1 2-2. UCL. Apa? UCL. Ini nih kan. Oh, Kayak Havertz. enggak. Kayak Havertz. Enggak relate kayaknya dia. Kita aja yuk ngobrol. Iya. Apa maksudnya gini, kan dia yang golin. Cuma dia doang yang punya. Dia tapi bukan Iya. Di Arsenal cuma dia doang. Dia doang. Sumpah gue pernah ditanya lu pilih mana kalau boleh pilih satu UCL gue. UCL ya. Soalnya Biar kebanyakan Champions of Europe, you never sing that tiap Itu tahun. banter gua digini, yang belum tiap pernah bisa tahun. dijawab ya. Tadi kan City nggak ada, City ada. Ada. Spurs kan nggak ada tadinya. Ada. Udah susah gue, udah susah sekarang kayak gini. Berarti lu misalnya ada pilihan mendingan menang FA Cup sama Premier League atau runner up di Premier League tapi menang UCL itu, UCL. Enggak domestic treble atau UCL. Iya, mampus tuh, mampus. Itu berat sih. Klip. Clipper, please. Quadruple. Mesti treble domestik. Treble Iya, domestik. FA, Carabao, Premier League Atau atau UCL, tapi lu gak dapet semua Pilih ini. apa? UCL doang. Iya UCL. UCL gue. Oh, UCL UCL. doang. Champions of Europe, I will sing that. Tapi Premier League rebuild lagi 7 tahun lagi berarti. Iya, Arteta Susah langsung kok pecat. UCL, susah. Udah. Kan kalau suruh boleh milih satu ya, tapi siapa tahu bisa lebih dari satu kan. Oh ini yang gue suka Carabao dari kan 2 game lagi. fans bisa. Arsenal. Iya, ini kan lawannya. Iya. Tapi kan kebobolan 2-3. Di seki-seki gitu. Enggak, gue gak ngomong quadruple ya. Auranya udah mulai kerasa ya Iya, Arsenal iya, ya. iya, Aura-aura iya, Arsenal iya, iya. seki ini udah mulai kerasa. Udah berasa. Iya. Nah kan Arsenal biasa busuknya di Februari. Ini Iya, Januari udah ini nih. Udah pre-nya nih. Nah ini. Oh iya udah. Nggak usah Oke, gituin. udah Arsenal nih, masuk Arsenal berarti ya. Masuk Arsenal ya. Ya udah, Arsenal menang 3-2 lawan Kairat Almaty. Kebobolan 2 gol dari 2 shot on target. Gempa ya? Apa? Defense Arsenal. Shaky bro. Dia Padahal nunggu ngecengin ini ya. Dia. Kemarin Dia udah nunggu. kayak Kairat doang bisa lah. Ya bisa nggak? Menang Bisa. Menang gak? Kan gue udah wanti-wanti. Ada loh beberapa pemain Kairat yang bagus. Karena Madrid pernah ngelawan Kairat. Oh ada bener. Di Emirates. Menang, Dua gol. Tapi menang kan? Menang. Menang kan? 100% kan? Iya, Iya. peringkat 1 iya tahu. 8 menang 8 kali 8 main 8 menang Iya, kan? iya. Oke, 23 gol, kebobolan 4 ya di musim ini. Tapi ini ya, ini fakta aja. Lawan Inter, Atletico, Klub Brugge, Bayern, Slavia Praha, Olympiakos, Bilbao. 7, cuma jebol 2. Lawan Kairat jebol 2. Baru gue mau ngomong. Maksud Jebol gua 4-2 nya dari mana tuh? itu ya. Kairat, Tapi terima kasih. Siapa sih? Lagi-lagi nih Kai Havertz ternyata Works ya? works. Maksud gua gini, gua wondering gitu tadi pagi. Gimana kalau jawaban dari perdebatan antara Odegaard dan Eze, ternyata jawabannya Kai Havertz. Karena tadi di situ posisi dia. Dia main di tengah. Dia tuh gue lihat pemain yang memang sebenarnya juga dibutuhkan di sistem Arteta, bahkan dibutuhin banget karena dia tuh scanning, dia tuh ngelihat posisi, nggak lama megang bola, terus muter-muter kalau bingung oper ke winger, crossing ke tiang jauh, kayak itulah ya. Jadi dia kalau yang gue lihat ya dari permainannya, dia kayak nyari Gyökeres tuh. Iya. Ada tuh dia kayak mana Gyökeres kasih. Ada Supply ya. ya, ada assist juga yang enak banget tuh, terobosan dari tengah juga dan main lebih direct. Dan ini semacam refreshment karena gue lihat juga ada Norgard ya dimainkan. Menurut gue Norgard mungkin juga bisa diberi menit bermain lebih. Karena kalau Zubimendi lagi exhausted, menurut gue mungkin bisa dirotasi juga. Karena Norgard juga, ya kita tahu dia Premier League ready juga sebenarnya ya kan, di Brentford di kapten segala macam, dan dia lebih ngerti mungkin cara main direct sih. Mungkin Zubimendi bisa jadi opsi juga, cuma ya kalau emang mau main lebih direct, ya gue gak tahu nih ntar approach-nya lawan Leeds gimana. Tapi kan ini jarang dipakai opsi Norgard ini. Jadi menurut gue bisa si Norgard. Terus kalau Havertz bisa jadi cetak gol dan juga kreator, bukan tidak mungkin. Kemarin kan mainnya tetap 4-3-3 ya. Maksudnya Havertz cenderung di tengah lah. Tapi bukan tidak mungkin jadinya 4-4-2 hybrid gitu. Iya bisa. Kayak Havertz di second striker, shadow striker mungkin banget lagi dengan Bisa, main kayak bisa. tadi. Gitu. Tapi berarti kalau misalkan Havertz main di situ, yang dikorbanin siapa? Rice. Odegaard ya. Odegaard bro. Iya. Odegaard, Eze gitu. Walaupun Eze juga bisa jadi opsi ya, tapi maksud gue kalau lo mau main direct terus kayak tadi itu. Jadi kan waktu musim lalu kan Havertz tuh suka di posisinya Gyökeres sekarang. Iya.
Tapi kadang kalah battle, terus juga sebenarnya finishingnya ya kadang on off juga segala macam. Nah kalau dua-duanya main gimana ya gitu. Sebenarnya sih menurut gue lebih perkara in game adjustment aja ya. Iya, karena Havertz di Leverkusen yang kita lihat tadi. Iya, maksud gue option in game adjustment tuh juga penting. Dan kalau misalkan kemarin di Man United in game adjustmentnya itu lebih tepat ya, mungkin bisa jadi agak beda hasilnya tuh. Karena kan sebenarnya Arsenal itu kontrol 30 menit pertama pertandingan. Iya. Cuman mereka tidak punya apa ya guts gitu ya untuk di final third itu untuk bisa bikin sebuah peluang yang benar-benar agresif di sisanya. Iya. Sampai kemudian ya udah kebobolan di beberapa momen bagusnya United gitu. Jadi gue pikir in game adjustment itu juga tergantung ketersediaan pemain. Dan makanya kemudian gue tuh selalu bertanya kenapa nggak Havertz sih Jer gitu kan, sering banget gue nanya kayak gitu. Iya, waktu itu cedera di game lawan United gitu. Tapi sebelumnya gue nanya di game apa yang dia available ya. Dia sempat Chelsea main bentar Iya, Carabao, iya. terus dia sempat itu belum fit juga. Maksudnya kok tadi juga minitnya dibatasin. Karena kan orang bilang aduh gila Havertz saya gacor kenapa nggak panjang. Iya, Tapi iya, Arteta bilang di interview bahwa emang kami udah sepakat dia akan main 1 babak doang. Iya. Dan ini kesempatan juga untuk rotasi karena kan ini situasinya back tengahnya mau Mosquera Calafiori kan. Betul. Orgat di sana. Jadi ya emang bener-bener rotasi. Jadi sisanya yang nggak main kayaknya akan main lawan Leeds nanti. Gue tuh kemarin sempat ini soalnya sama teman gue di flanker tuh si Bergas gitu. Ada beberapa momen di mana ketika Arsenal udah temponya naik dari build up gitu ya. Gas sampai final third jadi pelan gitu loh. Iya. Bisa jadi tuh Odegaard kan. Iya. Bola. Kehilangan momentum lah ya. Iya, kehilangan momentum kayak gitu. Odegaard pemain yang bagus gitu. Cuma ini situasi sekarang, ya dia lagi bau aja gitu. Maksudnya lagi nggak perform aja dan dia cadangin coba yang refresh gitu maksud gua. Betul. Jadi sebenarnya pertanyaan gue waktu itu, gue ke Bergas itu bilang, ini kenapa Arsenal selalu kayak gini? Jadi build up kencang, pas udah sampai final third pelan gitu. Jadi karena di final third pelan, Muter-muter, ya. pemain lawan itu udah keburu bertahan semua, ruang udah pada ketutup gitu. Jawabannya ada kemungkinan mereka kayak gitu otomatisasi karena berusaha supaya struktur rest defense-nya jadi dulu. Betul. Jadi ketika kemudian lawan mau counter, ya mereka gagal counter itu karena rest defense-nya udah kebentuk gitu. Ya itu dia bilang ini bukan kelemahan sih, emang karakter tim-tim yang karakternya itu lebih ke kontrol ketimbang ke direct gitu. Cuman ya itu tadi ketika momen ada kenapa nggak ngambil risiko, itu doang sebenarnya pertanyaannya. Dan pendewasaan Arteta itu jadinya bentuknya itu adalah he demands control gitu loh, seperti yang terjadi sekarang. Jadi kalau lu expect build up cepet susah. Karena sekarang build up ribet. Nah itu yang bikin kebobolan kemarin gue bilang. Iya. Ketika Bumo bisa nyuri bolanya back passnya Zubimendi. Itu kan karena build up yang mereka udah punya pattern gitu. Ini gerak ke sini segala macam. Jadi cenderung lambat. Nah ketika kena press, apalagi yang press individualnya bagus banget kan. Bumo, ada Bruno juga kemarin. Jadi akhirnya kena. Dan back pass itu terjadi kalau bilang Arsenal sering back pass emang karena ya sistemnya menghendaki mereka seperti itu. Makanya ada pembeda menurut gue Arsenal main di Premier League atau Champions League. Nah, makanya karena lawannya juga approach lawannya beda. Lu kalau kasih lawan low block dia tuh muter dulu tuh. Celahnya mana ya? Oh belum kelihatan nih pintunya lubangnya gitu. Nunggu kepancing das gitu. Itu kan yang dibilang sama si Anthony Gordon juga ya. Kan yang pas dia konvers sebelum Newcastle lawan PSG itu dia bilang ditanya sama reporter Prancis kan ditanya apa yang ngebedain main di Premier League sama UCL karena posisi lo tuh lebih baik di UCL. Betul. Si Gordon bilang iya di Premier League sekarang itu lebih fisikal, lebih banyak set piece, lebih banyak throw in dan itu yang bikin semuanya jadi sulit gitu. Karena kalau main di Eropa terbuka. Ya lebih ya game of football dia bilang lebih game of football lebih variatif dan ya menurut gue ada faktor kayak gitu juga buat Arsenal. Cuman gue tuh masih agak penasaran sama pertanyaan di mana otomatisasi itu harus digunakan, di mana improvisasi itu harus digunakan juga gitu. Karena menurut gue tuh dua-duanya harus balance gitu. Karena kalau misalkan ada momen ketika ruang di tempat lawan itu kebuka, itu kan harusnya taking chances dong. Betul. Ya kan? Ketika mau ya udah taking risk gitu. Nah, jadi ketika taking risk itu diambil, otomatisasi ini agak sedikit di-reduce gitu, agak sedikit dikurangin gitu. Jadi sejauh mana gitu sebenarnya ini bisa di-balance gitu sebetulnya. Iya, dan juga game tadi debutnya Iva Ibrahim ya, hari Selasa dia tanda tangan profil kontrak. Tadi dia main debut di Arsenal sama Brando Bailey Joseph juga main debut di Champions League. Nah, ngomongin soal peringkat tadi, ini Spurs juga cukup tinggi ya sebenarnya ya. Mereka ada di peringkat 4 ya kalau nggak salah tadi bilang. 4 ya.
Spurs yang ngalahin Frankfurt dan Peringkat clean sheet lagi, dan Thomas Frank ini mantap juga nih. Tapi kemarin kalau gak salah gue denger berita ada something yang bermasalah. Itu bukan Thomas Frank yang di ruang ganti Spurs, tapi maybe the player. A player or players gitu. Nah gue gak tahu tuh masalah di mana. Tapi Spurs lu ngerasa beda juga gak di Eropa sama Premier League? Kan Premier League kacau sih bro, dua musim terakhir. Mungkin karena kalau di Eropa lawannya juga nggak ya sama kayak tadi kali, mungkin Kayak kalau menurut gue kayak tadi Gordon ya. bilang sih, menurut gue lebih halnya kayak Tapi gitu. kalau Karena gue lihat di ini ya, sorry gue potong. Ya, nggak apa-apa. Di pertandingan lawan Spurs itu, sebenarnya mereka juga masih battle-battle juga di depan. Ada chance-nya Xavi Simons tuh udah 1v1 nggak gol juga. Ya maksudnya mungkin secara tactical dan ability player dibandingkan melawan Frankfurt ya dia. Ya. Itu ya memang Spurs mungkin agak sedikit di atas itu, dan itu momentum itu yang dia manfaatin di pertandingan ini sih menurut gue. problemnya Thomas Frank sih yang gue lihat, tapi dari Premier League ya, gue nggak terlalu ngikutin dari UEFA Champions League jujur, karena gue udah sempat skip di pertengahan musim. Problemnya kan dia sebenarnya lawan-lawan tim-tim kecil itu yang bikin Spurs tuh jadi terpuruk gitu. Apalagi Burnley kemarin 2-2 gitu loh, yang harusnya. Hampir kalah loh itu. Dan itu backnya ada semua yang golin kan. Jadi kayak maksudnya ada something problem di lini depan juga si ini gitu. ya, Van de Ven sama Romero ya. Van de Ven sama Romero gitu. Dan maksudnya ya ini makanya banyak banget yang harus dirombak sih menurut gue di musim depan. Terutama Spurs tuh ternyata yang gue baru tahu, ternyata mereka tuh pemain paling tua di skuadnya tuh palingnya. Paling itu 30 tahun gitu. Sisanya tuh masih 25 ke bawah. Ben Davies ya masih ada ya. Cuma maksudnya maksudnya muda, tim muda menurut lo ini. Apa? Ya berarti hitungannya itu muda ya. Iya, dan Odegaard, Archie Gray, betul, Xavi Simons Archie gitu Gray, kan. Bergvall gitu. Makanya kan waktu itu sempat ada dari pihak fans Spursnya, gue baca tweetnya tuh mereka bilang ya ini salah dari si siapa sih? Sekarang bukan Levi, siapa tuh yang dari Arsenal? Si siapa? Yang dari Arsenal tuh? Vinay ya? Oh ya Vinay. Si Vinay, maksudnya kayak ya tapi nggak sepenuhnya salah Vinay, kayak Vinay kan baru ngambil kan di pertengahan musim kan, jadi yang nggak beli beberapa pemain yang udah experience lah, at least kebanyakan tuh masih muda-muda semua, apalagi ya badai cedera di awal musim, gue nggak bisa menyalahkan Thomas Frank juga gitu loh, karena menurut gue di midfield permasalahan Spurs itu di midfieldernya tuh adalah terlalu loyo menurut gue. Itu ada Bentancur sama Palinya terkadang kan double pivotnya, atau terkadang Sisar ya. Iya. Mereka tuh butuh banget satu pemain yang emang lu physical, lu bisa nge-press sana sini, lu bisa jaga zona dengan fisik lu, dengan defensive yang agresif gitu kan. Dan itu ada di Bissouma gitu. Betul. Tapi Bissouma kan ada problem di attitude problemnya kan. Itu ada masukan dari pihak klubnya bilang udah nih gak usah dimainin gitu loh. Makanya dia gak pernah dimainin. Jadi dibutuhin tapi itu problem. Nah, lu banget tuh ya. Gila. Kan ini ya. Apa? Udah naik. Gue sholat subuh. Dibutuhkannya gitu tuh jadi gitu. Gue tadi sholat subuh. RCTI Sports. Kemarin lo diundang ke podcast mana tuh? RCTI Sports sudah itu ya. Extra Time Podcast. Extra Time nasional Podcast, iya. hitungannya. Oh yang di foto itu Iya. Kan sebenarnya udah sering ditawarin, cuma dia red cardnya baru masuk itu kemarin. Iya. Angkanya baru dapat. Angkanya baru masuk. Gak ada red card apa red card gue? Maksudnya Red card nggak tuh, apa-apa, ya red card Asensio red card. Kartu merah dong. Ya cuman itulah makanya gue seneng banget waktu Conor Gallagher masuk. Wah gue seneng banget apalagi Experience. dia nolak Aston Villa lagi dia nolak Aston Villa demi Spurs. Itu kan something miracle nih kan. Salah. Dan makanya gue berharap ke depannya ya musim depan mungkin kalau misalnya lu bisa hijack Baleba mungkin. Tapi juga selain tadi lu bilang battle di tengah ya berarti ya fisikal ya. Menurut gue ya. Ini selain itu juga ya kita juga tahu sebenarnya mereka minim kreativitas nih, atau ada kesulitan lah karena mereka punya talent. Yes. Ya Xavi Simons juga tidak mencapai ceiling maksimalnya sebenarnya. Belum paling nggak belum gitu, gua nggak tahu kapan. Cuma kan memang mau gimana pun nggak ada James Maddison sangat terasa. Dan Kulusevski. Iya, dua itu Nah ya. tapi Maddison cedera panjang dan katanya sih udah dekat nih udah mau balik nih dia setelah tapi ACL ya, dia. Ya paling butuh waktu sebulan Berarti match tipe fitness begini dan kan ya lain-lain. sebenarnya Ya dibutuhin. jelas karena waktu Thomas Frank datang tuh dia langsung kehilangan dua pemain kuncinya kan, Kulusevski sama Maddison gitu. Jadi kayak gue ngerasa wah gila ini problem banget nih ke depannya. Walaupun ya kita tahu dia agak winger sentris juga, memanfaatkan Kudus terus, wing terus. Makanya Xavi Simons yang tadi center attack aja kadang mainnya nyayap juga ke winger gitu. Jadi emang dia tuh lack of creativity di midfieldernya, itu yang gue lihat. Iya jadinya ini kita lihat ya dari tanggal sih sekitar 3 hari lagi. Yang gak nyampe 3 hari, yang gak nyampe 3 kali 24 jam sebelum bursa transfer tutup. Tapi kayak gak ada gimana ya, kayaknya udah ya.
Nggak ada isu-isu apa. Tapi kita nggak pernah tahu. Ntar ada drama-drama atau peminjaman kadang kan. Kayak Asensio Rashford juga loan-nya mepet ya. Kalau Akhir-akhir ya. Elliot gitu. Jadi kita lihat apakah Spurs akan berbenah apa enggak. Karena lawannya adalah Manchester City. Itu kemarin tuh yang tweetnya pendukung Spurs tuh. Iya itu aneh sih menurut gue. Apa Kasih tau, tuh? Ros, kasih Dia tau. berharap Enggak, jadi dia bilang ini kalau sampai kita menang lawan Manchester City, Thomas Frank pecat aja. Oh gitu. Iya, biar biar- deket Biar ngasih ini. jalan City. Jalan City nyalip Kan- Arsenal maksudnya. Oh, iya. Pokoknya semua tim London itu sedang bersatu padu. Semua tim Premier League kayaknya. Gak mau Arsenal pengennya juara. City aneh udah gak bosen lu pada. Aston Villa. Gak keluar kok, gak keluar. Gak keluar-keluar. Gak mungkin ya, gak mungkin ya. Gak keluar-keluar kemarin sebelum game aja udah keluar-keluar yang efeknya sampai after match tuh. Kan ada. Gak bisa semua dong. Lu pukul rata gila. Gue takut nih karena musim lalu ya. Musim lalu abis quadruple itu kalah di FA Satu-satu langsung ya, kalah luntur ya. langsung. Tapi kan Oke, juara juga Premier kalah. League. Juara Iya, Premier ya takutnya kan jadi ya semoga kalau masih dapat ya. Tapi lawannya adalah Manchester City Iya. yang mereka menang lawan Galatasaray ya. Dan kemenangan ini ada beberapa tapinya sebenarnya. Doku 2 assist tapi cedera. Ya kan? Phil Foden sebagai pengganti juga nggak seimpresif itu. Padahal ini situasi yang dia miliki itu nggak aman untuk masuk Piala Dunia. Ya walaupun mungkin aja masuk, tapi kan ya dia pengen starting kan. Apalagi kita tahu di Inggris banyak banget talentnya kan. Apalagi kalau Palmer sembuh, misalnya kalau di Inggris kan kalau ditaruh di kanan tuh. Iya. Kirinya ada Rashford yang golden dari free kick, ya kan? Ada Gordon masih ada dan ada banyak lagi gitu. Nah, jadi ini gimana? Haaland juga belum gol sejak Desember ya berarti ya? Iya. Nah, itu gimana lo? Akhirnya Nah, golin. kan golin. Golin. Akhirnya Iya. golin. Tadi golin Sorry, iya. sorry. Di Premier League belum ya? Belum. Jadi kapten kan gitu nih. Kapten Haaland gak di Ya, itu yang pertanyaan gue kan, kalau misalkan Haaland gak golin siapa? Cuman kalau di UCL ya golin, di Premier League itu sebenarnya. Walaupun Semenyo masih bisa ya, Masih bisa. jadi opsi ya. Tapi gimana? Lo ngeliat City gimana sekarang nih lagi? Ya kalau gue lihat sih sebenarnya rebuilding yang dilakukan City, apalagi Pep di tengah-tengah musim ini ya, dia jor-joran opportunity yang dia dapetin tuh bagus sih. Menurut gue City bakal take off lagi di setengah musim ini karena satu Semenyo, Gehi, enggak jujur tapi Gehi, lu lihat permainan dia di kemarin, bagus Ya gila gue Udah kayak akademinya City tau gak lu? Main abis ngeblok gitu-gitu. Nih apaan sih gue bilang, lu akademi mana weh? Jujur gue geternya ada, jujur aja. Gue jujur aja. Lu belum ketemu ya? Belum ketemu City? Belum. Maksudnya Yang kedua ya? Belum. Ya Dia dan ngiris Semenyo kan? juga pasti akan ada flare lagi sih menurut gue. Haaland tuh tinggal tunggu waktu klak gitu aja. Iya, Klik iya. sama pemain depannya habis udah. Ya ini UCL baru golin. Iya. Karena kan gini, kan orang pada bilang ya fixtures, Arsenal udah lawan-lawan tim-tim berat di tandang. Jadi sekarang banyaknya kandang nih. Kandang, betul. Ya kan? Kandang Chelsea kan kandang. Lawan Liverpool kemarin kandang udah lewat. Terus United sebenarnya kandang. City nanti kandang. Pokoknya ada kandang-kandang lawan rival-rival lah gitu. Kalah tuh kemarin di kandang. Jadi gak semenyeramkan itu ya ternyata ya. Walaupun tadi belum pernah kalah. Cuma gini, kita ngomongin oke, Spurs lawan City di akhir pekan. Ya. Secara hitung-hitungan jelas City Iyalah udah ya calculated segala win squad, lah. jelas, segala jelas, macam. jelas. Cuma kita tahu Spurs ini bugi tim. Harus kita akui loh. Spursnya bugi tim City loh. Hampir setiap musim gue katakan ya, hampir setiap musim mereka ada aja bikin City kepleset. Iya, iya. Bukan cuma seri, bahkan ngalahin dari zaman Son, ya kan? Dari zaman Kane sebelumnya gitu. Jadi ini potensinya tetap ada aja kan sebenarnya bagi Memang Spurs. pasti ada. Gimana? Kok berharap sama Spurs? Enggak. Gue Kayak cuma ini bilang banget. ada dong potensinya gitu. Harap Ada aja. Cuman gue ngerasa kayaknya kali ini enggak sih. Lebih ke Spurs itu berantakan banget. Persoalannya si Man City main pakai single pivot pas lagi attack 3-1-6 tuh udah enggak kan sebenarnya Bil ya? Udah diperbaikin ya? Enggak. Sekarang pakai double Iya. pivot. Nah itu sebenarnya sih menurut gue itu yang Mereka yang lebih bebenah menurut gue dibanding Iya, Spurs. udah beradaptasi City. Karena kan ketahuan kan kita kritik itu 3-1-6 terus kemudian apa 2-1-7. Sempat ya 2-1-7. Itu over agresif gitu loh. Karena ketika di counter anjir ini tengahnya cuma 1 gitu. Nah, sekarang udah diperbaikin jadi tapi 2 ada dong gitu. chance menang ada dong. Ya ada. Enggak, Chance menang ada. Chance menang Enggak, gini. ada. Cuman kedalaman skuadnya tuh buset Spurs tuh lagi busuk banget sekarang gitu loh. Chance menang ada. Chance menang ada. Menurut gua itu kalau kejadian pas lagi kayak lawan Fulham.
lapses tuh. Defensive line-nya. Maksudnya City-nya? City-nya. Berarti berharap City-nya lapses Iya. atau lagi underperform? Iya, enggak kalau Bukan kayak ngeliat Thomas Frank out smart Pep, susah ya. karena Susah. gini, Susah. kalau ngeliat beberapa game terakhir ya ada adjustment taktikal dari Pep Guardiola itu udah dilakukan untuk menjawab kelemahan yang ada gitu. Itu rasionalnya di situ. Dan Gitu. gue juga melihat shaping timnya City ini makin dengan datangnya termasuk Gehi sih menurut gue. Karena Gehi itu menurut gue adalah jawaban kenapa Manchester City ini battle di beberapa pertandingan kemarin. Dia kebobolan, terus dia juga. Karena secara goal creation City ini gak ada problem sebenarnya. Gak ada problem. Problem dia tuh sering dibobol aja. Kan ya lu ketika menghadapi derby dengan duet Max Lane sama Kusanov kan emang berat sih Berat, jujur aja. jujur itu Terlepas berat. Unitednya juga bang bagus gitu. Sekarang Iya, ada ada Gehi Gehi ya ini. lumayan. Jawaban Ya, masalah ya, jawaban masalah ya. Enggak, gua kan Enggak, kalau lupa jawaban ya. masalah Apa? gini. Jawaban masalah kan Arsenal kan lagi minim kreativitas tuh. Itu kan dikaitin sama Alvarez kan. Gue pikir, wih Alvarez gue suka pribadi, maksudnya bagus nih mainnya gitu. 8 gol lebih gak golin ternyata. 8 game. lagi bau. 8 game ya, iya. Si Julian Alvarez. Dia yang diincer, Iya, ya kan, katanya lagi penalti bau semua kebanyakan. Lagi bau banget. Penalti Kemarin semua. gue Liga. Sorlot. Iya, Gila. Bukan dia. Gue lupa lagi waktu itu seputar Madrid apa ya, dia nggak nyari tahu kan. Iya. Terakhir Alvarez goal open play itu waktu lawan Madrid kok nggak salah. Iya. Sisanya itu penalti semua. Iya. Dan kita juga akan lihat ya, itu kan tadi City lawan Spurs, terus Leeds lawan Arsenal, ada juga Liverpool Newcastle. Liverpool juga yang pemainnya cetak rekor, Virgil van Dijk back tengah pertama yang ngasih 3 assist di Champions League. Itu gimana sih, gue belum lihat golnya sih. Kayak Gila itu 3 dia dari di 6 tengah. assist deh. Nomor 10 dia main kayak nomor 10 tuh. lu. Gokil. Mumpung itu, mumpung. Gila. Mumpung lawannya Jauh gitu. banget. Iya. Dan sejak 27 Desember, Wirtz udah 5 gol. Tuh. Kayaknya dia udah mulai nemuin Bagus enaknya sih, nih. gila. Udah Ini mulai nemuin bagus. enaknya. Wirtz-nya bagus, Liverpoolnya lagi ampas. Iya. Iya ya, iya sih sebenarnya. Ekitike juga sebenarnya bagus ya. Maksudnya cenderung konsisten Nah, ya. Kita kan konsisten Secara dari awal. Pemain ya. Tapi kalau gue lihat Liverpool, ini problemnya sama kayak City. Dia secara attacking gak problem, tapi defense-nya bermasalah. Dia harus bener-bener, makanya dia juga ngerebutin si Jeremy JK itu kan sekarang. Oh. Berbareng Chelsea. Gehi kan. udah lewat kan. Udah lewat. Jared juga kesel, Jared juga. Waalaikumsalam itu. Jared kesel tuh dia bilang kayak ini sejak Gehi lewat nih gue males gitu. Iya, nah itu salah satu jawaban dia emang harus ada center back yang mumpuni sih. Menurut lu sih kalau center back datang yang diganti siapa? Konate apa Karena Van cedera Dijk? banyak loh. Cedera loh. Frimpong cedera. Si Leoni cedera. Konate juga cedera. Iya, banyak cedera Nggak, di back. Kalau misalkan beli back sentral, siapa yang yang harusnya ganti? diganti di posisi utama ya? Van Dijk apa Konate? Karena kritik buat Van Dijk yang di episode gue sebelumnya, game lawan Bournemouth tuh terlalu kasual dia menurut gue. Ih, terlalu santai Terlalu dia. santai. Yang Kurang ini juga yang sigap Fulham gitu. ya. Yang Iya. Fulham juga ngelos gitu kan yang gol. Iya. Ya mungkin on off lah ya dia ya harusnya. Karena Gantian. udah seumur itu mah ya John Terry juga udah mulai diganti-ganti Iya, sih. Van Dijk udah kali ya udah juara. Iya, Gantian maksudnya- kayak yang belum ya. Betul sih. Karena gak bisa Betul dipaksa ya, juga, bener. Jer. Maksud gue, lu pressure dan di-expose orang di lini tengah itu berat banget pasti. Gitu. Jadi ntar di rolling aja ya. Rolling. Tapi nggak tahu nih apakah isunya ada tetap ya. Karena ini lagi-lagi ini 3 hari lagi. Deadline abis, jadi masih mungkin aja kan tiba-tiba ada minimal loan lah, mungkin Iya. banget kan kayak gitu yang ngasih dampak. Bahkan Asensio Rashford kan berdampak gitu waktu musim lalu kan. Betul. Tapi siapa yang available ya? Kalau gue baca yang masalah center back ini karena kan perebutannya Madrid, Liverpool sama Chelsea. Si Jeremy JK ini. Katanya sih dia emang modern center back kayak Saliba, the next Saliba katanya gitu. Nah, kalau Berarti Saliba ke Madrid. Woi. Tapi setelah juara Premier League sama UCL ya. Kalau itu ya. Kok Premier League sama UCL? Premier League lebih yakin gue di UCL kayak Premier Enggak, League maksudnya aja. yang gak harus musim ini kan. Pokoknya kalau udah juara itu. Oh maksudnya Saliba gak harus bakal musim balik, ini terserah. juara Premier League gak harus musim ini. Gak apa-apa. Maksudnya gak harus double musim ini. Misalnya salah satu, ntar Ya, musim buat depan inilah salah ya. satu. Tapi kalau gue Saliba, Stepping stone. gue selalu kalau stand gue ke Saliba, coba lu juara dulu baru. Kalau gue ya. Kalau lu juga belum, kalau lu belum juara ya lu belum pantas gitu. Enggak, belum. Gokil. wow. Belum lah. Sebuah statement Padahal lu tuh ya. bisa argumenin lah Hausen juara Hausen. Lu gituin dong. Enggak, gue gak mau. Masa gue ngasih bahan? Gue kan gak mau. Biasanya lu ada Gue bahan. gak mau ke tim lu gila. Madrid lawan Rayo Vallecano tuh. Itu derby ya? Derby Madrid. Derby Tuh, Madrid. bisa gak dulu ambil? Udah gak ada Iraola. PSV Feyenoord ya, ada juga pertandingannya. Oh tapi UCL nih ada fase knockout nih ya. Ya. Jadi dari 6 wakil Premier League, ada 5 lolos langsung di 8 slot. Gila ya. Gokil ya. Itu ada Arsenal, ada Liverpool, ada Tottenham, Chelsea sama City. Newcastle peringkat 12 dia playoff masih mungkin lolos juga. Iya. Dan playoff Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico, Atalanta, Leverkusen.
Sebenarnya sih gue denger siapa yang ngomong ya. Ya nggak apa-apa Madrid juga musim lalu begitu tapi juara misalnya. PSG juga gitu Apa kan. musim lalu? Musim Musim lalu lalu juara. musim PSG lalu ya. yang musim lalu sorry. gitu juga. dari PSG playoff. musim lalu juara dari jalur itu. Bahkan ngalahin tim yang peringkat 1 di klasemen yaitu Iya. Liverpool. Jadi itu gak ada jaminan ya. Musim lalu tuh kalau nggak salah Madrid kalau playoff lawannya City deh yang dibantai Iya, itu iya. ya. Yang PSV gak lolos, Napoli gak lolos, Ajax gak lolos, tim barunya Martin Paes. Ya, congratulations. Iya, congratulations. Dan ini gue sebenarnya I feel bad for Marseille sih. Karena mereka hampir bisa lolos minimal playoff tapi dibantai Liverpool 3-0 di game lalu dan tadi gara-gara Trubin bukan cuma Madrid yang kalah. Andri Beda Trubin. selisih 1 doang. Sumpah tuh Andri Trubin. Iya, tapi ada istirahat ya berarti buat tim kita paling gak ada istirahat ya. Langsung karena langsung ya. Istirahat buat tim kita. Buat nanti ada the biggest stage yang akan kita hadapin di midweek nanti ya. Carabao Cup. Iya, jadi kita ada istirahat, dia nggak ada istirahat Capek, karena playoff. dia capek. Oh, ada. Tim Rossi ada istirahat Enak. juga. Sampai musim depan. Seminggu tuh dia. Fokus. Oke, update Kanjuruhan. Update Kanjuruhan sini gue bacain. Update Kanjuruhan guys. Jadi ini dari tulisannya Dex nih, Polresta Malang Kota menegaskan komitmen kemanusiaannya dengan mendampingi keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang berdomisili di Kota Malang melalui program layanan polisi penolongku. Wah, lumayan nih. Melalui jajaran Kapolsek Polresta Malang memberikan pendampingan hukum, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penjajakan beasiswa bagi putra-putri keluarga korban Kanjuruhan. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kholis Aryana bilang, pendampingan tersebut merupakan wujud tanggung jawab moral Polri untuk memastikan keluarga korban tetap memiliki masa depan yang lebih baik. Benar. Tapi izin Pak, tolong diusut juga tuntas. Izin kita menghimpir dulu ya. Nanti kita di hari Senin kita akan lihat nih apakah ada banter-banter lagi keluar nih dari tim-tim yang kalah, terutama ketika Madrid kalah sama Rayo Vallecano ya. Kita akan lihat ya. Leeds tuh Atau lawan lu Leeds. Leeds Lu lawan lagi Abjad gacor. lu. Abjad lu dia. Kalah juga kan. Albas.